Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Beralih ke informasi lainnya, saudara, dua warga desa Sumberjaya, Kecamatan Kupe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, divonis 4 bulan penjara meski telah berdamai dengan perusahaan kelapa sawit, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Sengeti, Muaro Jambi. Mas Daryono dan Marsudi, warga desa Sumberjaya, Kecamatan Kupe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebelumnya divonis 4 bulan penjara, meski telah ada kesepakatan damai dengan perusahaan kelapa sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari. Menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan keduanya di Pengadilan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Gugatan perdata yang diajukan para penggugat ditujukan kepada 6 pihak, yaitu Polda Jambi, PT FPIL, Polres Muaro Jambi, dan Kades Sumberjaya. Dalam gugatan ini, kedua penggugat menyatakan telah mengalami kerugian material sebesar 30 juta rupiah, kehilangan penghasilan serta biaya keluarga untuk kunjungan, konsumsi, dan transportasi selama 4 bulan. Sementara untuk kerugian imaterial yang dialami para penggugat ditaksir mencapai 1 miliar rupiah, hilangnya nama baik, penderitaan batin, tekanan psikologis, perlakuan tidak adil, hingga stigma sosial sebagai mantan terpidana. Alasan dan dasar gugatan ini diantaranya, kedua penggugat diduga menjadi korban kriminalisasi dalam konflik agraria antara masyarakat dengan PT FPIL di desa Sumberjaya. Perdamaian antara masyarakat dan perusahaan menghasilkan kesepakatan tertulis, pihak perusahaan PT FPIL bersedia memberi kompensasi sebesar 500 juta rupiah sebagai bentuk penyelesaian konflik. Dana kompensasi tersebut dipercayakan kepada tergugat 5, yakni Kepala Desa Sumberjaya untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat, namun menurut penggugat hingga gugatan diajukan, dana tersebut tidak dipertanggungjawabkan secara terbuka. Tergugat PT FPIL dinilai tidak menjalankan komitmen damainya secara konsisten, malah memberi ruang bagi proses hukum terhadap pihak yang seharusnya sudah dimaafkan dan didamaikan. Kedua penggugat menuntut agar majelis hakim dapat menghukum para tergugat untuk membayar kerugian material yang dialami penggugat sebesar 30 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Masalah gugatan ini yang digugat itu RJ ya, pertama restoratif justice, yang mana restoratif justice itu tidak mulus jalannya. Kenapa tidak mulus jalannya? Seharusnya restoratif justice itu tidak ada di pidana atau juga melalui pengadilan. Ini saudara kami Mas Daryono sama Mas Sudi, mereka RJ telah disepakati, tetapi orang ini menjalani putusan sidang akhir, tetap divonis pidana selama 4 bulan. Ya keberatan lah. Sebenarnya kan restoratif justice itu tidak ada stempel pidana. Seharusnya ya keluar sudah restoratif justice damai berarti kan. Ya udah clear berarti masalahnya. Kuasa hukum PT FPIL Refman Basri menyampaikan, pihak perusahaan PT FPIL selaku tergugat 4 telah memberikan uang kompensasi kepada masyarakat desa Sumberjaya melalui kepala desa sebesar 500 juta rupiah. Yang jelas-jelas keliru karena PT FPIL sudah memberikan uang kepada kepala desa melalui kas desa 500 juta. Dan ini adalah kewenangan penuh dari kepala desa untuk mendistribusikan. Jadi kalau sudah kita berikan ya, itu kan kewenangan penuh Kades. Kan Kades dipilih oleh masyarakat. Ya, hormatilah masyarakat yang dipilih. Kepala desa yang dipilih. Udah kita salurkan, sudah ada aturan. Dan polisi dan pihak terkait nggak ada kaitan lagi sebetulnya. Sudah tim dulu udah didamaikan, mau salah apa lagi. Ya kita anggap udah selesai, tapi masih dimajukan gugatan tempat data lagi. Ya gimana ini? Kan berarti nggak ada kepastian hukum. Yang pasti itu berarti yang tidak pasti berarti. Itu kepastian hukum. Kita udah ikuti semua persyaratan yang diminta, udah kita selesaikan. Kepala Desa Sumberjaya Harmidi selaku tergugat 5 menyatakan uang dari perusahaan sebesar 500 juta tersebut masuk ke rekening desa dan telah disalurkan secara keseluruhan kepada 250 orang masyarakat penerima manfaat secara transparan, termasuk kedua penggugat. Saya selaku kepala desa menyampaikan bahwa semua perjanjian sudah direalisasi oleh pihak perusahaan, termasuk pencairan uang hibah itu sudah saya sampaikan sudah betul-betul masuk ke rekening desa. Dan kemudian hasil kesepakatan itu ini hasil dari kesepakatan masyarakat bahwa uang ini diberikan untuk modal usaha. Uang ini sudah tersalurkan. Kurang lebih di tanggal 3 hari sebelum Lebaran Haji. Sudah kita salurkan.
Karena kalau dalam gugatan itu tidak ada transparansi terkait penyaluran. Sedangkan uangnya melalui musyawarah desa, kemudian transparan. Kita cukup berkas, kwitansi terkait data-data penerima manfaat. Sidang perdana ini hanya dihadiri oleh 2 pihak dari 6 tergugat, yakni tergugat 4 PT FPIL yang diwakili oleh kuasa hukumnya, serta tergugat 5 Kepala Desa Sumberjaya Harmini. Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas administrasi dari pihak penggugat dan tergugat yang hadir. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Kejaksaan Negeri Seluma melakukan operasi tangkap tangan oknum LSM yang melakukan pemerasan terhadap Kepala Puskesmas Seluma Bengkulu. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Seluma melakukan operasi tangkap tangan oknum LSM di Kelurahan Pasar Tais Bengkulu yang melakukan pemerasan terhadap Kepala Puskesmas Seluma. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti uang tunai sebesar 10 juta rupiah. AD diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Puskesmas di wilayah kabupaten. Pelaku mengancam akan melaporkan Kepala Puskesmas ke aparat penegak hukum terkait dugaan persoalan internal di Puskesmas. Pelaku meminta uang sebesar 25 juta rupiah kepada korban supaya kasus tersebut tidak panjang. Setelah proses negosiasi, jumlah uang disepakati menjadi 10 juta rupiah. Kami akan mendalami apakah ini memenuhi unsur-unsur pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor, khususnya pasal 12 huruf E terkait dengan pemerasan yang dilakukan oleh ASN atau tidak. Kalau memang tidak terpenuhi pun unsur pemerasan yang melibatkan ASN, kemungkinan besar perkara ini akan kami serahkan ke penyidik yang berwenang, yaitu penyidik Polri. Pasca tertangkap tangan, AD saat ini masih menjalani pemeriksaan di Kejari Seluma. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pipa minyak Pertamina di Muaro Jambi bocor beberapa waktu lalu diduga imbas illegal tapping hingga berdampak terhadap pemukiman warga. Polisi bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara dan warga yang terdampak sudah diberikan kompensasi oleh pihak Pertamina. Pipa minyak mentah Pertamina EP Jambi di kilometer 14 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi mengalami kebocoran beberapa waktu lalu. Pihak Pertamina menyatakan kebocoran pipa ini terjadi diduga akibat praktik pencurian minyak atau illegal tapping. Mendapat informasi tersebut, tim Tipiter Polres Muaro Jambi langsung mengecek dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk pipa tersebut telah dilakukan perbaikan dan warga yang terdampak sudah diberikan kompensasi oleh Pertamina. Untuk penyebab kebocoran secara pasti, kepolisian tengah melakukan penyelidikan dan pendalaman. Baik, terima kasih teman-teman. Ini dapat saya jelaskan terkait adanya kebocoran di pipa Pertamina di daerah 414 RT 10 Desa Pondok Meja. Untuk kami dari pihak Tipiter sudah turun ke lapangan bersama dengan pihak Polsek, dan untuk saat ini kebocoran sudah ditangani oleh pihak Pertamina, dan juga untuk masyarakat sekitar telah diberikan kompensasi dari pihak Pertamina. Dan untuk dari pihak Pertamina juga saat ini belum ada membuat laporan ke Polres maupun ke Polsek. Itu penyebabnya apa, Nen? Untuk penyebabnya masih kita lakukan penyelidikan. Belum diketahui pasti apa penyebabnya sampai terjadinya kayak gitu, Nen, ya? Ya. Untuk saat ini sudah diperbaiki, Nen? Untuk saat ini sudah diperbaiki dari pihak Pertamina dan sudah tidak ada kebocoran di sana. Oke, siap. Manajer Pertamina EP Jambi Field, Kurniawan Trio Widodo menegaskan, kejadian ini diduga merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Aksi illegal tapping tidak hanya mengganggu kelancaran operasi produksi dan menyebabkan kerugian bagi Pertamina, tetapi juga berdampak langsung terhadap lingkungan dan keselamatan warga. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, tim Reskrim Polres Kerinci menangkap pelaku pembunuhan di Malaysia. Korbannya merupakan perempuan yang mayatnya dibuang di gudang pupuk Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Tim Reskrim Polres Kerinci menangkap pelaku pembunuhan di Kerinci yang korbannya merupakan perempuan. Mayatnya dibuang di gudang pupuk Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Pelaku berinisial EL berhasil ditangkap dari persembunyiannya di Malaysia. Sebelum ditangkap, pelaku kabur selama 7 hari. Sebelumnya jenazah EJ berusia 45 tahun ditemukan berlumuran darah di gudang pupuk Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci pada Desember 2024 lalu. Hari ini hari Selasa, tanggal 1 Juli
tahun 2025 bertepatan dengan Hari HUT Bayangkara ke-79. Kami dari tim Diventer Mabes Polri dan Polres Kerinci telah melakukan penyelidikan terhadap PSK atas nama AKS. Akan kami bawa hari ini dari Malaysia menuju Indonesia. Semoga selama sampai tujuan dan kami mohon pada doa rekan semua di Indonesia. Saat ini tim Polres Kerinci sedang dalam perjalanan membawa terduga pelaku pulang ke Indonesia serta mencari motif pembunuhannya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain usaha pembuatan kendi raup omset puluhan juta rupiah. Nantikan sesaat lagi.